Hai, salam hidroponik, salam urban farming. Di video kali ini kita akan bercerita sedikit tentang program yang dijalankan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini khususnya oleh Kementerian Pertanian, mencakup bisa Dinas Pertanian atau Dinas Ketahanan Pangan. Jadi program ini bernama Obor Pangan Lestari atau kadang disebut juga KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari. Nah, jadi inti dari program ini sebenarnya adalah tujuannya untuk menggunakan lahan-lahan yang tidak terpakai, mungkin di pemukiman sekitar, untuk menciptakan ketahanan pangan dan juga mungkin untuk menciptakan penghasilan tambahan bagi warga di sekitarnya. Nah, biasanya jadi yang dilakukan ini biasanya menargetkan program ini biasa dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK atau KWT, kelompok wanita tani. Jadi tujuan mereka sebenarnya mereka menanam sayur atau bisa juga memelihara ikan di pekarangan sekitarnya. Nah, kali ini sebenarnya merupakan kali kedua kita bekerja sama dengan pemerintah. Kita dipercaya untuk membantu men-setup kawasan Rumah Pangan Lestari ini. Begitu. Jadi ini biasanya itu dari pemerintah mereka sudah menetapkan ada berapa banyak unit kit yang diperlukan oleh suatu daerah. Kemudian juga diberitahukan juga budget per unitnya berapa. Nah, biasa dari situ kita baru bersama-sama mendesain. Jadi dengan budget yang ada, kira-kira model apa yang bisa dipasang. Tuh. Nah, jadi untuk program kali ini budget satu kitnya itu adalah sekitar 2 jutaan. Jadi pada saat itu kita mendesain yang kita akan lakukan untuk kitnya adalah kit 40 lubang tanam yang juga disertai dengan atapnya. Nah, ini kita kebetulan sudah siapkan. Jadi kali ini ada 14 unit. Nah, ini sudah kita siapkan semua. Nah, ini ada netpot perlengkapan seperti rock wool, nutrisi kita sudah siapkan di sini. Kemudian ini kita ada talang-talangnya, tray semai, dan ini ada ember-ember dan pipa fittingnya. Kemudian juga di sebelah sininya kita juga sudah siapkan. Nah, ini ada atapnya, dan di sini kita ada rangkanya. Jadi kita sudah mempersiapkan semua, jadi ini sudah bisa kita loading masuk ke dalam mobil. Nanti besok baru kita akan pergi ke tempat pemasangannya di sekitar daerah Sepatan. Jadi sekarang ini akan kita loading masuk mobil box untuk pengiriman di esok hari. Jadi rencananya ini 14 unit ini akan kita pasang satu hari, seharian. Jadi rencananya di sana ada 2 lokasi ya, itu masing-masing 7 unit. Ya, ini barangnya sudah di-loading semua. Jadi kita akan lanjut lagi esok hari, dimana kita akan langsung menuju ke lokasi di Sepatan. Ya, jadi ini kita sudah sampai di lokasi. Jadi ini kita sudah melakukan pemasangan sebagian. Jadi dari 14 unit rencananya nanti akan dipasang di 2 lokasi. Jadi masing-masing lokasi akan ada 7 kit NFT. Ya, sekarang saya lagi bersama Ibu Ajeng dan Ibu Azaria. Mereka adalah penyuluh pertanian untuk klaster hidroponik di Sepatan ini. Nah, kebetulan kan ini kita
kedua kalinya nih adain klaster hidroponik di Sepatan. Mungkin ada sedikit yang bisa diceritain mungkin dari Bu Ajeng. Terima kasih. Alhamdulillah memang ini adalah klaster hidroponik yang kedua di wilayah kerja BPP Sepatan. Sebelumnya hidroponik itu, kegiatan hidroponik untuk kegiatan urban farming ini ada di KWT Palem Asri, yaitu di tepatnya di perumahan Duta Asri Palem 5. Alhamdulillah sampai saat ini kegiatan hidroponik yang dilakukan oleh Ibu KWT berjalan lancar, bahkan untuk pemasarannya sendiri sudah menggunakan kemasan yang memang masih sederhana ya, belum sebagus yang ada di retail seperti itu. Tapi mereka tetap mau berusaha untuk bagaimana mengembangkan hidroponik ini seperti itu. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan hidroponik ini yang dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang ini membantu ketahanan pangan keluarga, paling tidak bisa menyediakan kebutuhan pangan keluarga, mencukupi kebutuhan gizi keluarga seperti itu. Akan tetapi di sini selain untuk mendukung program ketahanan pangan, kegiatan hidroponik ini juga ternyata sangat membantu di masa pandemi seperti ini ya Pak. Karena memang selain untuk membantu ketahanan pangan, hidroponik ini juga menghasilkan lah secara ekonomi, karena memang harga sayuran dari hidroponik ini lebih tinggi dibandingkan harga sayuran biasa. Ya, ini kita sudah sampai di lokasi kedua. Jadi kita akan melanjutkan pemasangan 7 kit yang tersisa. Ya, nah ini biasanya nantinya kita minggu depan kita akan kembali lagi. Jadi minggu depan ini kita akan memberikan sedikit pelatihan tentang bagaimana cara menanam secara hidroponik. Dan juga sekaligus kalau misalnya selama seminggu ini mungkin ada kebocoran atau misalnya pompanya ada masalah, kita sekaligus kita datang dan sekarang kita benerin juga. Ya, nah ini biasa setelah melakukan pemasangan, biasa kita akan memberikan pelatihan. Jadi pelatihan mengenai hidroponik, bagaimana cara meracik nutrisinya sampai bagaimana cara menanamnya. Nah biasanya kalau sebelum pandemi kita mengundang orang-orang. Jadi berhubung lagi pandemi, kita mungkin melakukan pelatihan dengan jumlah peserta yang dibatasi, perwakilan dari masing-masing kelompok KWT-nya, atau bisa juga kita lakukan secara online seperti itu. Nah ini sudah mau selesai, jadi kita akan berjumpa minggu depan ketika kita melakukan pelatihan. Mohon instalasi yang sudah diterima itu dapat dimanfaatkan, kemudian dijaga yang namanya. Ya, hari ini kita akan melakukan sedikit pelatihan kepada kelompok wanita tani di sini. Jadi biasanya memang kami melakukan presentasi, cuma karena saat ini sedang pandemi, jadi kita akan melakukan pelatihan singkat saja. Pelatihan singkat ini kita akan membahas tentang cara melakukan nutrisi dan juga cara melakukan penyemaian. Selain itu juga kita memiliki grup WhatsApp. Jadi apabila ada pertanyaan, peserta-peserta juga bisa menanyakan pertanyaannya di grup WhatsApp tersebut. Ya, ikut ke sini yang pertama kali saya ikut ya edukasi begini. Jadi pertama ini kita coba apa tadi ya, meracik pupuk dulu ya. Meracik pupuk. Nah ini kita bagi menjadi ada pekatan, ini untuk sayuran daun ya. Ada pekatan A sama pekatan B ya. Ini pekatan A, ini pekatan B. Jadi nanti dipisah, nggak boleh disatukan ya. Nanti disatukan. Biasa saya pakai di kebun, sama aja fungsinya. Ya namanya EC atau TDS meter gitu.
untuk mengukur seberapa banyak nutrisi yang terlarut dalam air gitu, nanti dalam bak nutrisi gitu, biar kita tahu satuannya ada EC sama ppm ya. Kalau kita bisa pakai EC sih, jadi ya kita saat ini pakainya EC aja ya, nanti bisa disesuaikan kalau mau coba ppm ya lebih lanjut lah di lapangan nanti. Kangkung kan batangnya ya nggak terlalu kurus juga sih, kalau bayam kan kurus banget tuh, jadi bisa dipasang 3. Kebanyakan ya Bu? Siap. Ya, itu tadi adalah pelatihan singkat perkenalan hidroponik. Nah, kedepannya kita juga akan membentuk grup WhatsApp dengan kelompok wanita tani di sini. Jadi apabila mereka menemukan kendala atau permasalahan ketika masa penyemaian atau penanaman, mereka bisa mengkontak kami via grup WhatsApp tersebut. Mungkin begitu dulu untuk video kali ini. Di akhir video ini saya ingin menayangkan video yang kebetulan dibuat oleh KWT Palem Asri. Jadi ini merupakan kelompok wanita tani yang tahun lalu kami bimbing. Tuh, mereka sudah berhasil panen bayam, kangkung, pakcoy, dan juga sudah membuat bungkus dengan merek mereka sendiri. Jadi mari kita lihat. Terima kasih. Biar kebagian semua, biar kebagian ngurus. Oke. Panen perdana kangkung KWT Palem Asri. Ayo yang lain. Ayo sama-sama. Umi yang menengah, Umi. Iya, Bu, saya lagi cari orang buat beli nih, Bu. Udah ada yang mau nih. Ada yang mau. 10.000 boleh nggak katanya? Boleh. Saya juga. Nanti dijual masuk punggung lah. Daun kangkung. Yang bayi Ibrahim berpacot. Bawi, kamu dong.